Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pagi hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat. Bersama saya, Bu Puji Lestari. Sebelum kita memulai seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini merupakan lanjutan dari bangun ruang sisi datar materi kelas 8 semester genap. Nah, ini sudah diajarkan tahun yang lalu. Maka kali ini saya akan melanjutkan tentang bangun ruang sisi lengkung. Pada bagian pertama yang kita bahas adalah unsur, luas, dan volume tabung. Apa sih bangun ruang sisi lengkung itu? Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Nah, seperti gambar yang ada di bawah ini, ada tabung, ada kerucut, ada bola. Semuanya mempunyai sisi yang lengkung. Nah, yang pertama kita bahas adalah tabung. Tabung merupakan bangun ruang dimensi 3 yang tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. Yang mana kedua lingkaran ini adalah bangun yang kongruen, yaitu bentuk dan ukurannya sama. Kemudian tabung juga diselimuti oleh persegi panjang yang merupakan selimut tabung. Nah, tabung mempunyai unsur-unsur. Yang pertama, mempunyai 3 sisi. 2 berbentuk lingkaran, yaitu lingkaran alas dan tutup. Kemudian 1 berbentuk persegi panjang yang merupakan selimut tabung. Nah, bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Jadi sebelah kiri itu tabungnya. Jika dipotong, tutupnya dia akan berbentuk lingkaran. Jika dipotong alasnya juga berbentuk lingkaran. Sedangkan sisi lengkungnya jika dipotong, dia akan berbentuk persegi panjang yang itu merupakan selimut tabung. Sifat-sifat tabung. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa tabung mempunyai 3 sisi. 1 persegi panjang yang merupakan selimut tabung. Kemudian 2, yaitu sisi alas dan sisi atas yang berbentuk lingkaran. Tabung tidak mempunyai titik sudut dan tidak mempunyai rusuk. Tabung juga tidak mempunyai diagonal. Lah, tinggi tabung merupakan jarak antara pusat lingkaran atas. Jadi lingkaran atas itu ada titik pusatnya, kemudian lingkaran bawah juga ada titik pusatnya. Jarak antara pusat atas dan bawah itu yang merupakan tinggi tabung. Sedangkan bidang tegak tabung berbentuk lengkungan. Kalau dibuka dia berbentuk persegi panjang yang disebut dengan selimut tabung. Luas sisi tabung. Ada yang menyebut luas sisi tabung, ada yang menyebut luas permukaan tabung. Kita jabarkan satu persatu. Luas alas. Alas dan tutupnya sama. Kalau di gambar itu yang berwarna merah, ya, ada lingkaran alas dan lingkaran tutup, yang mana rumusnya luas lingkaran adalah pi kali R pangkat 2. Berapa nilai pi itu? Nah, di SD sudah. Saya mengingatkan kembali. Pi nilainya 22/7 atau 3,14. Yang mana penggunaannya bagaimana? Nah, jika R atau
diameternya merupakan kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 22/7. Lah jika R atau D-nya bukan kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 3,14. Yang kedua, luas selimut. Luas selimut di situ yang berwarna biru. Kalau sebelah kiri berbentuk lengkungan, kemudian setelah dibuka dia berbentuk persegi panjang. Yang mana luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya merupakan keliling lingkaran, sedangkan lebarnya merupakan tingginya tabung. Apa rumusnya keliling lingkaran? Nah, kembali lagi materi di kelas 8 juga materi tentang lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2 kali pi kali R kali tingginya adalah tinggi tabung. Atau ada yang menyebutkan pi D gitu aja, pi kali D boleh ya jika diketahui diameter. Jadi luas selimut sama dengan 2 kali pi kali R kali T. Yang ketiga untuk luas permukaan. Nah, tadi ada yang menyebut luas sisi itu dengan menjumlah semuanya. Yang merah dicari luasnya, kemudian yang biru cari luasnya, kemudian yang merah lagi dicari luasnya. Karena merahnya sama merupakan dua bangun yang kongruen, maka saya tuliskan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Nah, kita substitusikan. 2 kali alasnya tadi di atas sudah disampaikan pi kali R pangkat 2. Luas selimutnya adalah 2 kali pi kali R kali T. Sehingga luas permukaan sama dengan bisa disederhanakan, difaktorkan 2 kali pi kali R kurung buka R tambah T. Kita lihat contohnya. Sebuah tabung mempunyai tinggi 25 cm dan jari-jari alasnya 7 cm. Nah, kita menggunakan pi yang 22/7 karena jari-jarinya habis dibagi 7. Yang ditanyakan, hitunglah luas selimut tabung. Kita tuliskan dulu rumusnya, anak-anak. Luas selimut tabung sama dengan 2 kali pi kali R kali T. 2 kali pi-nya 22/7, kemudian R-nya 7, T-nya 25. Seandainya kamu kesulitan menghitung, dilihat dan diteliti. Jika ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Di sini ada 7, bisa disederhanakan dibagi 7 hasilnya 1. Maka di sini tertulis 2 kali 22 kali 25. Nah, hasilnya adalah 1100 cm persegi. Kita menggunakan persegi karena yang ditanyakan adalah luasnya. Bisa dipahami anak-anak ya? Mudah, hanya butuh ketelitian saja untuk menghitung. Saya lanjutkan. Contoh yang berikutnya. Sebuah tabung berdiameter 40 cm. Jika tinggi tabung 30 cm, maka luas sisi tabung. Nah, di sini yang diketahui diameternya. Diameter 40 cm, maka jari-jarinya adalah separuhnya. Separuhnya 40 adalah 20 cm. Jika tingginya 30 dan pi-nya 3,14. Nah, kita gunakan pi 3,14 karena jari-jarinya tadi bukan kelipatan 7. Nah, rumus yang digunakan luas sisi sama dengan 2 pi R kali R tambah T. 2-nya tetap, pi-nya 3,14. Kemudian R-nya mohon maaf di sini ya, berarti ini kali 7. Sehingga 6
6,28 kali yang di dalam kurung adalah 50, maka 6,28 kali 50 kali 7 anak-anak. Nah, mohon maaf ini ada kekeliruan. Jadi 3,14 kali 7 yaitu 8, nyimpen 2, 9, 21 cm persegi. Ya, jadi sini kali 7 kali 7. Mohon maaf, kurang teliti. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Jadi tolong harus teliti menghitungnya. Saya lanjutkan. Untuk volume tabung. Tabung bisa dipandang sebagai prisma. Tapi dia alasnya berbentuk lingkaran. Kalau prisma yang ada di bangun ruang sisi datar kan alasnya bisa persegi panjang, bisa jajar genjang, dan lain-lain ya. Volume tabung, nah dilihat gambar sebelahnya itu ada R, ada T ya. R-nya merupakan jari-jari, T-nya merupakan tinggi tabung, sehingga volume sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, luas lingkarannya adalah PR kuadrat kali tingginya tabung. Jadi volume tabung bisa Pi kali R pangkat 2 kali T, atau volume sama dengan 1/4 kali Pi kali D pangkat 2. Itu jika diketahui diameternya ya. Jadi itu, nah kita lihat contohnya. Sebuah tabung berjari-jari 20 cm. Jika tinggi tabung 40 cm, maka volume tabung adalah, nah kita lihat jari-jarinya ternyata 20. Dia bukan kelipatan 7, atau dia tidak habis dibagi 7. Nah, sehingga Pi yang digunakan adalah 3,14. Tingginya 40 cm, maka volume sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali tinggi. Pi-nya 3,14, R pangkat 2-nya saya jabarkan menjadi R kali R, berarti 20 kali 20 kali 40. Ya, kita kalikan di sini volume sama dengan 5024 cm kubik, harusnya cm kubik. Mohon maaf ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Harus teliti ya. Selamat belajar. Semoga sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Semoga berhasil. Assalamualaikum.